Pemirsa, apa saja poin-poin evaluasi jalannya debat Capres 2024 pada Selasa lalu? Selain persoalan durasi debat, benarkah isu dan topik pertanyaan tidak mencakup seluruh tema debat? Kami akan membahasnya bersama anggota KPU RI Betty Epsilon Idrus serta manajer program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Fadli Ramadhanil. Selamat sore Mbak Betty, selamat sore Mas Fadli. Selamat sore Mbak. Baik, saya ingin ke Mbak Betty terlebih dahulu. Tadi di berita sebelumnya Mbak Betty terkait dengan Gibran begitu yang menunjukkan gestur mengajak bersorak begitu. Dikatakan KPU akan memberi teguran. Apa yang salah sebenarnya dengan gestur tersebut dan dalam bentuk apa nanti teguran ini akan disampaikan? Yang perlu saya sampaikan, barusan kami selesai rapat terkait dengan evaluasi debat putaran pertama bersama tim pasangan calon 1, 2, dan 3, dan juga persiapan, jadi rapat koordinasi awal persiapan untuk debat yang kedua. Jadi secara spesifik, secara umum kita bahas terkait dengan tata tertib, lalu kemudian mengingatkan kembali kepada semua pasangan calon, tidak merujuk pada hanya salah satu pasangan calon saja, untuk tetap merujuk pada tata tertib yang sudah kita sepakati secara bersama-sama. Dan kita sudah komunikasikan ini sebelum debat pertama dilakukan, Mbak Zakia. Jadi tadi hadir lengkap ketiga pasangan calon, dalam hal ini diwakili oleh LO-nya, dan kemudian merumuskan apa-apa saja secara teknis dan secara substansi hasil evaluasi putaran pertama untuk kita perbaiki pada putaran kedua. Jadi sifatnya beberapa mengingatkan hal kepada semuanya begitu ya Mbak Betty ya? Hanya mengingatkan kepada semua, tidak ada spesifik teguran. Betul. Karena Ketua KPU mengatakan akan memberikan teguran kepada Cawapres nomor urut 2 atau kepada timnya saat kemudian evaluasi hari ini. Dalam rapat yang disampaikan tadi yang saya hadiri, tentu ketika mengingatkan itu pasti bahasa verbalnya menegur begitu kan Mbak. Tapi tidak hanya kepada salah satu pasangan calon, tapi 1, 2, 3 untuk remind, mengingatkan bahwa ayo tetap jaga keamanan, kenyamanan, ketertiban dalam penyelenggaraan debat, khususnya nanti untuk kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi pembelajaran dari yang pertama untuk selanjutnya. Itu apa yang mengapa tidak diperbolehkan gestur seperti itu dilakukan pada saat debat, Mbak Betty? Yang namanya gestur menilai bukan pada pihak KPU. KPU hanya menyusun tata tertib, silakan masyarakat yang menilai untuk semua gestur, pilihan kata yang disampaikan oleh setiap pasangan calon, Mbak Zakia. Oke, baik. Jadi tidak selain mungkin bisa menjawab itu begitu ya, bukan kewenangan dari KPU untuk menjawab, padahal itu adalah aturan dari KPU sendiri bahwa tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu begitu ya Mbak Betty. Baik, kalau begitu Mbak Betty, apa saja itu kemudian evaluasi yang bisa kita dengarkan adalah tatipnya, Mbak. Oke, hari ini apa saja kemudian evaluasi yang menjadi catatan dari KPU terkait dengan debat perdana kemarin, Mbak? Dalam catatan saya ada 2 hal. Pertama terkait dengan substantif penyelenggaraan debat putaran pertama, dan yang kemudian penyelenggaraan secara teknis. Ada beberapa hal yang akan menjadi pembelajaran tidak hanya pada KPU, tapi nanti TV host dan juga pasangan calon, dalam hal ini LO. Jadi secara teknis apa saja yang perlu kita perbaiki, dan kemudian secara substantif apa saja yang kemudian perlu kita highlight lagi. Nah, alhamdulillah ketiga pasangan calon memberikan apresiasi terkait dengan penyelenggaraan alur pada debat pertama, dan ini akan tetap kita lanjutkan pada debat-debat berikutnya. Jadi tampak bahwa debat untuk putaran pertama itu memberikan gambaran perbedaan apa sih visi misi program kerja, dan kira-kira yang membedakan antara pasangan calon yang satu dengan pasangan calon yang lainnya. Itu terlihat dengan jelas dalam layar dan secara umum dapat apresiasi, tapi memang perlu ada beberapa perbaikan sedikit terkait dengan teknis dan substansi, Mbak Zakia. Baik. Kalau gitu saya ingin ke Mas Fadli. Mas Fadli, kalau dalam catatan dari Perludem sendiri terkait dengan debat perdana kemarin, apa kemudian yang harus diperbaiki dalam debat-debat selanjutnya? Ada beberapa hal menurut saya yang penting untuk jadi atensi dari KPU ya.
untuk memperbaiki mekanisme debat publik putaran kedua. Nah, salah satu yang perlu diperbaiki adalah sepertinya perlu ada kebijakan yang tegas. Tidak perlu ada pendukung pasangan calon hadir dalam jumlah begitu banyak di dalam arena debat. Dan gestur atau kemudian gerakan yang dilakukan oleh Gibran itu kan sebetulnya gestur yang menunjukkan untuk meminta pendukung atau relawan tim kampanye yang hadir di arena debat untuk bersorak gitu. Kita kan bisa melihat bagaimana berkali-kali moderator debat juga mesti terganggu fokusnya untuk menghentikan sorak-sorai para pendukung. Saya kira untuk putaran kedua lebih baik pasangan calon cukup misalnya didampingi oleh 2 atau 3 orang tim kampanyenya saja, dan tentu ini juga akan bisa membuat pasangan calon moderator bisa jauh lebih fokus untuk menyampaikan gagasan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh KPU. Kalau kita lihat misalnya debat-debat calon presiden di Amerika Serikat itu hampir praktis nggak ada yang kemudian dihadiri oleh tim kampanye yang begitu banyak bersorak-sorai, dan kemudian itu juga mengganggu alurnya beserta jalannya debat gitu ya. Kita bisa lihat gestur Gibran itu kan gestur untuk mengajak pasangan calon atau kemudian pendukungnya untuk bersorak. Dan esensi untuk menghadirkan pendukung dalam jumlah banyak ke arena debat menurut saya juga tidak relevan. Karena kan debat ini sudah disiarkan secara nasional ya, oleh televisi yang kemudian bekerja sama dengan KPU. Dan hampir semua juga media-media arus utama juga menyiarkan melalui live di streaming. Termasuk juga KPU juga menyiarkan secara streaming. Jadi saya kira, dan kalau kita lihat juga, hadirnya banyak pendukung pasangan calon itu ketika pasangan calon berbicara juga menghadirkan pemandangan yang tidak baik. Karena background pasangan calon menjadi melihat orang kadang-kadang ngobrol, bermain handphone, sehingga itu tidak elok juga untuk dilihat sebetulnya. Jadi saya kira di debat kedua perlu ada batasan, bahkan mungkin ya paling banyak 5 orang lah tim kampanye yang mendampingi pasangan calon, sehingga itu akan bisa jauh lebih fokus dan sisanya bisa menonton melalui lembaga penyiaran gitu. Saya kira itu ya yang menjadi catatan agak krusial, sehingga peristiwa gestur Gibran itu tidak akan terulang lagi gitu. Oke. Dipastikan tadi sudah diberikan peringatan begitu kepada 3 pasangan, kepada 3 tim pasangan untuk tidak melakukan hal yang serupa lagi begitu tadi ya Mbak Betty. Mbak Betty, selain tadi apa yang disampaikan bahwa perlu kemudian dipertimbangkan kebijakan untuk menghadirkan pendukung yang begitu banyak sehingga menjadi distraksi begitu ya untuk kemudian jalannya debat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.